beliau adalah salah satu tokoh yang juga sangat diakui, punya catatan sangat dikenal, pembelaan-pembelaannya untuk masyarakat banyak di berbagai daerah. Karena itu dalam kedudukannya juga selain sebagai orang yang terlibat dalam bidang hukum, juga aktif dalam gereja, tetapi di dunia media pers juga beliau sebagai seorang pembina yang direkomendasi oleh Jenderal Anton Carlyan di Jakarta. Ini perlu saya beri catatan penting sebagai bentuk pengakuan publik masyarakat luas, tidak hanya Nagekeo, terhadap salah satu putra daerahnya, Lukas Sembulang namanya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya coba mulai dari catatan pemilu dulu. Selain kami memberikan penghormatan apresiasi sebagai warga luar dan juga elemen di luar terhadap tokoh AW yang satu ini, kami juga mau membagi sedikit catatan terkait dengan pemilu. Pemilu dalam bahasa mekanisme negara atau pemilu umum, lembaga-lembaga penyelenggara disebut sebagai masa waktu orang untuk memilih calon wakil rakyat. Tetapi saya mau mengajak masyarakat untuk membangun sebuah definisi yang lebih cocok dengan rakyat. Pemilu bagi rakyat itu bukan memilih. Kita harus mendefinisikan, memposisikan pemilu sebagai proses menanam. Tanggal 14 Februari ketika masuk ke TPS itu sebenarnya masyarakat mau menanam. Apa yang mau ditanam? Yang mau ditanam dalam pemilu khususnya DPRD adalah menanam bibit. Sama seperti petani. Petani dalam menanam bibit, maka yang harus dilihat adalah bebetnya, bobotnya seperti apa. Berkaitan dengan kesaksian catatan-catatan pendek yang tadi saya sampaikan, Bapak Lukas Sembulang ini adalah jenis bibit. Saya tidak tahu di Nagekeo kalau padi yang bibit unggul tuh namanya padi apa tuh? Oh ya, kalau orang Rio kami di sana bilang pare mufa. Karena itu dari Banyuwangi itu. Oh, ya. Ini adalah salah satu jenis bibit yang berbobot, sebut dengan impare. Itu yang harus ditanam di TPS. Saya mau mengatakan pada malam hari ini secara terbuka, Nagekeo Dawe secara khusus berada dalam posisi yang sebenarnya patut berbangga, masih ada orang-orang seperti ini. Mengapa? Kalau Bapak Lukas disebut sebagai bibit karena memiliki bobot dan memiliki bebet. Apa itu bebet? Bebet itu karakter seseorang, karakter membelanya, karakter kepahlawanannya, karakter keberaniannya, dan bobot berarti kualitas. Nah, yang mau dilakukan oleh rakyat dalam pemilu tanggal 14 nanti, yaitu menanam bibit yang punya bebet dan punya bobot. Mengapa bibit yang punya bebet dan punya bobot? Karena bibit yang mau ditanam adalah bibit yang namanya pengawas, controlling. Dia tugasnya DPR itu mau mengawasi anggaran, legislasi, dan kontrol. Jadi ciri khusus DPR adalah pengawas. Yang mau ditanam tanggal 14 nanti bukan siapa-siapa, bukan pejabat, tapi menanam pengawas. Bagaimana mengawasi ide-ide keberpihakan kepada masyarakat, mengawasi pikiran-pikiran pembangunan, mengawasi tindakan-tindakan pembangunan untuk masyarakat. Nah, yang disebut dengan mengawas berarti ciri-cirinya yang harus kelihatan adalah keberanian. Orang tanya apa itu fungsi tugas DPR? Salah satunya kontrol, pengawas. Lalu masyarakat bingung, kontrol itu seperti apa? Ciri-ciri kontrol seperti apa? Ciri-ciri kontrol, masyarakat harus tanam bibit yang berjenis cerewet, berani, dan pintar. Bukan pintar, tetapi tidak berani dan tidak cerewet. Karena DPR itu menggunakan mulutnya untuk menyampaikan hati dan pikiran. Cari wakil rakyat bibit-bibit seperti itu.
Dan di Ngada Nagekeo ini ada satu tokoh masyarakat yang cukup mengerikan, saking cerewetnya dalam mengawasi proses kebijakan agar berbagai tata kelola perencanaan berpihak pada rakyat. Dia dijuluki sebagai provokator. Tolong tepuk tangan dia sebagai provokator itu.